Salam kawan-kawan, selamat datang lagi di X Podcast. Eko Saputra Wajaratu Podcast. Hari ini kita akan bicara soal skandal yang biasa muncul di kampus. Kampus ya? Bukan kira di kampung. Kampus, ada penekanan. Kenapa kampus? Kenapa emang kok? Pasti dengar lah. Ada isu soal skandal di kampus kesing selama si kuliah. Banyak sih, dari masalah soal sistemnya, terus masalah moralnya juga. Jadi banyaklah skandal-skandal yang memang kayak masalah-masalah itu pasti ada di sekitaran kampus. Contohnya kayak beta diperlakukan kayak rasis. Itu ada skandal-skandal kayak gitu kan ada. Tapi yang saya maksud nih skandal-skandal kayak gimana sih? Nah, skandal yang kita maksud ini adalah skandal dosen sama mahasiswa. Kayak gimana? Jadi dosen Oh. Kalau biasa bahasa yang sering muncul di TV tuh dosen weak sama mahasiswa skrip papap. Ini adalah kasus antara dosen yang tidur dengan mahasiswa. Ini bukan lagi sesuatu yang baru. Tidur dan melakukan something. Jadi bukan tidur saja. Anjay. Dan ini ada di satu kampus yang namanya adalah Kampus Langit. Kampus ada Kampus Langit. Sebut saja Kampus Langit. Bukan anak langit ya. Nanti jadi sinetron. Dan di Kampus Langit ini ada dosen yang dia secara reguler, cok. Ada kelas-kelasnya. Secara rutin. Per musim seperti bola kaki lah. Jadi musim ini pemain ini dia beli ya. Setiap angkatan mahasiswa ada korbannya. Ada. Iya. Jadi setiap maba datang tuh pasti diseleksi. Setiap mahasiswa baru yang ada itu seperti sudah dipantau. Kayaknya yang ini nih manis. Cocok. Kayaknya yang ini nih asik nih. Sadap nih kalau bawa di hotel. Bisa gitu ya. Ini adalah kegelisahan banyak mahasiswa dengan tipe dosen seperti ini. Beta sih tahu di luar sana apakah Jona juga pernah menemui kasus ini, dan teman-teman di luar sana apakah pernah dengar atau bahkan pernah alami. Ini adalah sesuatu yang harus berani dibicarakan. Jadi katus yang perlu takut lah begitu untuk mau bicarakan hal ini. Nah, tujuan ketemu bicara ini adalah supaya nantinya teman-teman punya keberanian untuk bisa bicara ketika diperlakukan seperti itu. Jangan takut. Nah, hari ini kita akan bongkar beberapa cara kerja dosen yang mesum dan bermental buruk seperti ini. Bermoral buruk. Nah, cara kerjanya adalah yang pertama, dia sangat pintar sekali dalam hal observasi. Itu. Jadi yang tadi dia punya standar-standar gitu. Nah, ada standar-standarnya. Yang pertama pastinya tuh ketika mahasiswa baru muncul, yang dilihat pertama adalah cantik. Fisiknya. Ya, cantik. Bodinya bahenol. Oke main. Dan dia ini bisa didekati. Iya. Tentunya dia itu mudah dipengaruhi. Artinya anak ini kalau dia polos, orang mau bilang polos nanau nih, bodoh berarti bisa tipu saja. Bisa. Nah, ini ada kedok-kedok kayak asdos. Nah, ini. Dan Bapak dosen akan melakukan observasi lanjut ketika sudah ada dalam kelas. Otomatis kan dekat. Nah, yang dipanggil. Tadi tuh. Yang tadi Jona bilang tiba-tiba nanti jadi bisa modus asdos. Nah, sebelum asdos kadang juga dimulai dengan ketok kelas dulu. Iya. Nah, setelah jadi ketok kelas dilihat tuh ternyata yang cantik-cantik. Nanti nomornya tuh dicatat. Misalnya, kirim tugas ke sini tuh nomornya dicatat, diambil. Tiba-tiba WhatsApp diam-diam lah. Nah, yang dia lakukan berikut pendekatan, gitu. Iya. Nah, tahap pendekatan ini sangat penting karena pendekatan dengan mode nilai. Ini yang selalu terjadi teman-teman. Jona, besok ada kosong seng. Betalia usia punya nilai nih kayaknya agak turun. Kalau mau nanti ketemu aku dapat di kafe kah, lalu bapak ajar saya sedikit lah supaya perbaiki saya pun nilai. Pasti mahasiswanya tuh peduli begitu dan beta nih anak dari kampung, tahu apa-apa juga, dan beta simpung uang, tapi antum mau panggil beta ini satu kesempatan lah untuk beta belajar. Nah, dia pikir bahwa dia kayak merasa diperhatikan. Peduli dipedulikan. Dan kalau dia simpung pengalaman, sing ada informasi, otomatis
dia pun jawaban pasti begini, iya pak, nanti sebentar beta pergi. Betul. Nah, pertama dia hargai dosen. Betul. Kedua dia takut nih kalau saya pergi jangan sampai nanti hubungan yang bagus itu bisa memperburuk nilai. Betul. Nah jadi dia pergi. Ketika sudah baku dapat di sana otomatis baku dekat tanya, saya dari mana? Ini kan sudah mulai tahap-tahap pendekatan. Iya. Sudah mulai modus. Tanya lahir di mana, usia berapa, apa yang saya suka. Ini kan pertanyaan di luar mata kuliah. Apa hubungannya begitu? Betul. Nanti tiba-tiba mulai tanya hal yang di luar. Nah baru masuk. Nanti mulai masuk tapi ujung-ujungnya berbicara lain. Di saat sudah dekat dan dosen rasa bahwa anak ini kayaknya beta bisa dekat gitu. Dia ini kayaknya bisa beta tipu-tipu lah. Orang bilang kas bodoh. Dan akhirnya mulai bilang bahwa bisa makan siang sih yang besok. Kalau habis keluar kelas kantin bapak traktir. Ini untuk ukuran anak-anak kampung sesama datang nih kaya. Iya betul. Nah banyak yang sempung uang nih. Yang sering beta lihat adalah banyak sekali anak-anak yang kekurangan uang makan. Iya sebatas uang transport saja susah. Itu yang orang bilang ada istilah makan Senin Kamis tuh. Dan ya do pikir kalau memang bapak dosen tujuan baik, oke lah kalau begitu kau makan saja lah. Bisa toh cuma makan sah. Nah dari makan itu, dari bikin tugas, tiba-tiba sudah mulai WhatsApp kah, inbox kah. Nah ini sudah berbeda nih. Dekati lagi itu sudah dengan rayuan. Sudah ganti kata sayang di mana. Iya betul. Ini modus yang perlahan-lahan dilakukan. Pikir ipa jangan itu sayang. Sayang maksud patu itu cara akrab deh nona to. Jadi padahal itu ada maksud lain. Nah dari perhatian ini akhirnya sudekat. Mau sing dan bapak. Nah pasti kan ya ada jawaban berbeda tuh. Dalam kenyataannya ada anak yang bilang, Pak, beta sing bisa karena beta ada cowok dan kan ini hubungan terlarang sih mungkin beta dan bapak dosen begitu karena ketentuan ini kan ya dosen sama mahasiswa skandal di kampus lah. Betul. Pasti dosen bilang tuh kalau saya mau nilai bagus dapat A langsung ini andalan nih. Langsung diancam. Saya kalau mau dapat A saya ikut yang bapak bilang kayak di film-film sah. Dan terpaksa mahasiswa pikir kalau beta sih ikut atau mau, kalau beta sih yang lulus, tapi beta bikin susah orang tua. Baik kalau cuma sih yang lulus mata kuliah satu, tapi kalau anto bikin susah di mata kuliah yang lain, ya betul. punya jaringan, gitu. Betul. Atau cerita sembai. Nah mahasiswa ini pikir segala macam, dan sudah ada mahasiswa yang takut dan bilang, oke pak, nah besok pulang di hotel. Menurut beta model pendekatan nilai ini sangat penting. Bahkan ini sampai di skripsi. Betul. Kenapa beta bilang skripsi? Ada banyak anak-anak yang lulus cepat itu karena bantuan kayak gini. Bantuan seperti ini. Ya, selain nanti ada isi amplop Iya. Selain uang, hubungan ini. Jadi ada tiba-tiba adik-adik tingkat yang baru masuk, baru kuliah, dia cepat sekali kuliahnya. Iya. Tiba-tiba skripsi, ujian. Kenapa bisa cepat? Ada hal-hal seperti ini. Nanti bapak urusnya supaya saya cepat ujian, gitu. Dan tiba-tiba Dewi sudah duluan. Nah kenapa? Bisa karena hubungan begitu ini, ya. Betul. Karena hubungan ini. Kenapa? Ya, bapak bantu karena bapak sudah enak, gitu. Dan Jona bayangkan, ini dari angkatan yang berbeda. Andai sudah 20 angkatan, berarti kali sudah berapa banyak perempuan, berapa banyak gadis yang ditiduri dan dihancurkan masa depannya. Menghancurkan dia punya masa depan demi masa depan yang sesungguhnya. Jadi bagi dia masa depan adalah lulus dengan nilai baik, tapi padahal masa depannya ini. Tetapi harga dirinya ditukar dengan skripsi. Betul. Dan satu mata kuliah misalnya. Ini kan satu pemikiran yang menurut beta salah dan ketemu perlu perbaiki. Kadang kayak mau lawan juga susah karena memang ketemu punya pemikiran bahwa ya nilai ini sangat penting buat ketemu masa depan begitu. Iya Jona, betul. Karena kayak orang punya kayak mana orang tua bahkan teman-teman sekitar kayak bilang bahwa ketemu punya kuliah nih yang jadi ketemu pegangan, makanya diancam-ancam kayak dapat nilai yang baik itu pasti ketemu akan melakukan apa sih untuk dapat nilai yang bagus begitu. Sile di kampung tuh, datang dari kampung dengan orang tua yang latar
kategori miskin lah. Dan dia mama dan bapak kerja setengah mati. Dan dong bilang, Ose harus lakukan apapun supaya saya wisuda sarjana, angka papa dan mama pun dalam muka nih. Tuh. Tapi yang terjadi adalah ya seperti itu. Dan ketika dia sudah diancam, dia pasti takut. Dia pasti pikir, daripada beta yang lulus lebih baik beta iko saja. Tapi beta lulus cepat supaya beta bisa bikin bangga beta mama dan papa begitu. Iya, betul. Ini sudah ratusan, puluhan sampai ratusan perempuan hancur di kampus begitu, demi kepuasan seks. Bayangkan dosen yang berpendidikan tentu saja seharusnya mengajarkan yang baik. Iya, betul. Tetapi nafsunya tidak bisa dikontrol. Kata belakang penyaki karena akan yang bisa stop. Jadi surasa enak di satu mau terus, apalagi kalau saya dapat tangkap. Taktik yang berikut adalah tipe dosen langit ini dia punya asisten. Karena kita bilang bukan asisten untuk mengajar, tapi semacam agen. Mahasiswa juga bisa asdos, bisa ketua kelas. Nah dia ini punya tugas adalah melakukan pendekatan dengan gadis-gadis yang cantik yang diinginkan dosen langit ini, supaya dibantu kasih dekat, lalu bisa jadi korban pelancar juga. Kayak pelancar. Imbalan dia apa? Uang dan nilai. Pastinya. Andalan tuh kalau dosen tuh uang nilai. Dan ini terjadi di kampus langit, Jona. Ini terjadi. Dan dia merasa sangat nyaman karena kampus tidak tahu. Pihak kampus tidak punya tim untuk bisa melacak hal-hal ini. Do anggap itu yang penting. Iya betul. Kayak sing ada tim untuk memberantas hal-hal kayak gini. Iya. Kenapa di kampus tuh yang ada dua hal itu? Betul. Tim padahal itu harus sih. Tim untuk bisa melihat korupsi dan tim untuk melihat pelecehan seksual. Nah, ada Jona di kampus langit ini tiba-tiba ada anak yang hilang. Hilang nih bukan karena diculik, tapi karena sudah hamil. Dan apa yang terjadi? Ternyata dihamili sama dosennya. Orang bilang sepandai-pandainya tupai melompat jatuh juga ya. Nah, dan di kampus langit ini tiba-tiba diikuti oleh mahasiswa dan dapat tangkap. Ada dengan mahasiswa lain perempuan ini di hotel. Jadi dapat tangkap dan langsung disidanglah oleh pihak kampus. Dan ketika disidang ditanya korbannya. Bukan yang sakitnya ini adalah dosennya ini sudah mengaku sebanyak korban yang jatuh. Oke. Sebanyak orang yang dia hancurkan masa depannya. Oke. Sebanyak orang yang dia tipu, termasuk pihak kampus. Dan dong itu bahkan sudah lulus, sudah berkeluarga. Bayangkan. Pasti ada traumanya. Tapi ketika dapat tangkap, dapat tahu apa yang dilakukan oleh pihak kampus, pihak kampus langit mengatakan bahwa jangan kasih tahu ini keluar. Biadab sih. Pernah alami ini. Pokoknya pernah dengar toh? Pernah. Kayak misalnya aib dalam kampus itu paling dilarang untuk disebarkan gitu. Jangan dibawa keluar. Oke? Yeah. Jadi yang selalu dilakukan oleh kampus adalah lebih baik menjaga nama baik lembaga. Iya betul. Hari ini terjadi pelanggaran hak asasi manusia, pelecehan seksual yang sangat kurang ajar gitu. Dan pihak kampus mengatakan bahwa ditutupi. Dan yang melanggar itu apa yang terjadi dengan dia? Dia tidak dipecat, saudara-saudara. Yang dilakukan adalah diberi skor saja. Bahaya. Skor yang cuma 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan dan kembali bekerja. Menurut Jona bagaimana? Satu sih kayak para beta memang untuk mencari tenaga pengajar memang susah, tapi jangan memelihara kelakuan pengajar yang kayak gini sih. Kalau dikasih skor begitu kan namanya senjera, orang bilang senjera kak. Itu kayak cuma kuti-kuti sah, cuma diadili kayak biasa saja gitu. Kayak biasa. Nah, ini kan bagi pihak kampus masalah ini dan selesai, oke? Bagi dosen langit yang bejat ini masalah selesai. Tapi bagi korban bagaimana? Betul. Masalahnya ini akan menjadi kayak traumatis. Bayangkan dia sarjana, wisuda, bangga lah pasti, menangis mama dan papa polo. Tapi dalam hati dia, dalam pikiran dia ini sudah dilecehkan. Iya betul. Gitu. Ingat, di kampus langit ini dosennya bukan satu. Betul. Yang bejat punya, seperti ini. Yang bejat. Ada banyak. Dan ini
jejaring gitu. Jadi dong ini komplotan, yang lain tutup lempeng aib. Ya betul. Jadi ini berarti sudah ada kriminal di kampus, ya toh, ancaman, pelecehan seksual, dan kadang ada kekerasan. Ini kan sudah kekerasan, ini sudah kriminal. Dan orang-orang seperti ini bayangkan hanya ditanya di sidang dan hukumannya hanya skors. Ini mode pembinaan macam apa? Otomatis beta saya masuk penjara. Sabar. Masalahnya apa sih karena memang dong selesaikan secara kekeluargaan atau secara hukum, karena kalau secara hukum kan pasti ada hukumnya. Ini diselesaikan di kampus langit secara kekeluargaan. Kenapa, Jona? Karena ingin melindungi nama baik lembaga. Oh begitu. Pasti saya tahu toh. Iya memang tahu. Jadi nama baik lebih berharga daripada harga diri. Iya benar. Ini kurang kriminal apalagi. Oke. Jadi menurut beta tidak bisa hanya memberi skors. Memberi skors baik kalau pulang refleksi diri, rubah diri. Tapi kalau pulang berbuat lagi di lingkungan bagaimana? Kau tuh saya pernah tahu. Iya. Karena memang hanya saja dia punya dapat mangsanya lebih banyak di kampus. Karena kan tiap hari orang bilang selalu apa? Restock. Stok baru masuk terus tuh. Setiap tahun mahasiswa baru. Mengubah kayak di tempat lain moralnya berubah seng. Jadi menurut beta ini karena barangkali kampus langit ini belum punya aturan gitu yang tegas terhadap dosen-dosen nakal begitu. Jadi belum ada regulasinya nih. Ini kalau dosen nakal hukumannya sekian begitu. Jadi ujung-ujungnya hukumannya bukan dipecat tapi hanya diskorsing. Atau begini, pasti malu. Kenapa? Tahu toh? Kalau media sudah datang sorot, masuk berita, koran, televisi, orang-orang yang akan mau masuk kampus pasti turun, situ ya turun. Jadi ini memang sangat berbahaya bagi kampus nama baik. Jadi akhirnya dosen kampus langit ini ya dia pulang, dia senang aja. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Dia masuk lagi jadi dosen. Dia berbuat lagi, cari mangsa lagi. Ini semacam apa? Menyukai pedofilia pedofil. Pedofil yang langgar batas begitu. Iya benar. Ini sudah kurang ajar. Mari hentikan perbuatan dosen seperti ini. Apakah kampus ini perlu melakukan regulasi? Sebenarnya kalau Parbeta sih karena memang katanya sih berani bersuara saja. Karena dari beberapa universitas, dari beberapa kampus itu dong tunggu ada isu, ada kasus dulu baru dong mau atasi, yang pernah mencegah begitu. Jadi kayak lebih baik katong dari mahasiswanya, dari katong sendiri harus berani bersuara. Terus kemudian mereka akan membuat, jadi kayak katong harus tuntut kampus untuk membuat regulasi. Kalau seng ada yang bersuara, kalau kampus diam, maka bergerak. Iya, katong harus bergerak sendiri. Dengan cara apa? Bentuk tim investigasi kampus. Iya, katong sendiri yang harus jadi tim investigasinya. Kumpul teman-teman yang punya kegelisahan sama. Kumpul bukti sebanyak-banyaknya, itu penting juga. Benar. Jadi kumpulkan data, kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya, penyelidikan lalu tangkap. Yes. Jadi setelah ditangkap dilaporkan. Gitu. Ini bukti Pak. Lapor ke polisi karena teman-teman akan dilindungi. Iya, karena memang ada pasalnya sih. Ya. Jangan takut untuk bicara, jangan takut untuk melapor. Kebanyakan yang lapor karena memang pikir beta ini siapa, beta sih ada power gitu, sih ada mengerti hukum, padahal kamu harus tahu bahwa kamu tuh dilindungi negara gitu. Ya, teman-teman harus melakukan sesuatu. Ya. Oke. Teman-teman lulus karena kerja keras teman-teman sendiri. Lulus karena perjuangan sendiri, pergumulan sendiri. Yes. Jadi jangan mau dirayu dengan uang, dengan handphone. Jangan mau dihargai dengan hal semurah itulah. Iya, karena memang sejatinya harga diri yang sebanding dengan apapun. Yang sebanding, masa depan teman-teman saya sebanding. Parbeta sih katong harus sudah seharusnya aware dengan masalah-masalah kayak gini, karena kadang masalah-masalah moral itu masalah seksual itu terjadi di mana saja. Bukan karena di institut pendidikan jadi yang ada, tapi memang semua itu tetap ada saja, ada kemungkinan. Jadi katong harus aware dengan masalah kayak gini, dan ini adalah masalah yang serius karena memang menyangkut katong punya generasi-generasi yang akan datang. Menyangkut dengan perempuan, menyangkut dengan anak gitu. Jadi kalau katong seng usaha untuk berantas dari sekarang, mau tunggu sampai kapan Leo gitu. Jadi mari hari ini katong putuskan, teman-teman, silakan lawan, silakan bergerak. Teman-teman
cari tahu sendiri, kumpulkan bukti dan laporkan. Ingat teman-teman, selalu ingat bahwa ketika teman-teman berani bicara, teman-teman telah menyelamatkan saudara-saudara yang lain. Yes, benar. Jadi jangan menganggap bahwa itu orang, tapi Yeah. semua orang yang mengalami hal itu adalah ketemu saudara. Jadi kita harus bertindak. Karena itulah beta dan Jona mau bikin podcast ini. Jadi kita mau lagi ada cerita, ada kasus, ada berita soal adik-adik perempuan yang mengalami pelecehan. Oke, itu dari beta dan Jona. Yes. Sampai baku dapat di podcast berikut, dan tetap waras, tetap kritis, dan amato. Sama tahu.